Pengendara itu hanya mengangguk pelan. Tanpa berbicara lagi, Fajar yang mulai merasa aneh naik ke motor dengan hati-hati. Ketika motor mulai berjalan, Fajar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Motor itu melaju sangat pelan di jalanan yang sepi. Udara dingin mulai menyelimutinya, tentunya lebih dingin dari biasanya, seolah ada yang tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah ojek hantu yang datang dari desa yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu, Fajar pulang terlambat dari kantornya. Jam menunjukkan hampir tengah malam dan jalanan mulai sepi. Lampu-lampu jalan pun redup, memberikan kesan yang dingin dan menakutkan. Fajar mencoba memesan ojek online, namun sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Ia cemas, berdiri di pinggir jalan. Ia berharap ada taksi atau ojek yang lewat. Setelah beberapa menit, suara motor tua berderu pelan terdengar mendekat. Seorang pengendara ojek berhenti tepat di depannya. Pria itu mengenakan jaket hitam yang lusuh dan helmnya menutupi wajahnya. Tanpa berkata-kata, dia bertanya dengan suara serak, "Mau kemana, Dek?" Fajar pun terkejut, tapi karena tidak ada pilihan lain, dia menjawab, "Ke Jalan Melati, Bang, dekat perumahan Arjuna." Pengendara itu hanya mengangguk pelan. Tanpa berbicara lagi, Fajar yang mulai merasa aneh naik ke motor dengan hati-hati. Ketika motor mulai berjalan, Fajar menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Motor itu melaju sangat pelan di jalanan yang sepi. Udara dingin mulai menyelimutinya, tentunya lebih dingin dari biasanya, seolah ada yang tidak terlihat di sekitarnya. Sepanjang perjalanan, suasana menjadi semakin aneh. Jalan yang biasanya ramai, kini nampak kosong. Tidak ada satupun pengendara lain. Pohon-pohon di pinggir jalan nampak seperti bayangan hitam yang menjulang tinggi. Fajar mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. "Kok jalannya sepi banget ya, Bang?" Fajar mencoba memecah keheningan. Pengendara itu namun tidak menjawab. Hanya terdengar gumaman pelan yang tidak bisa Fajar pahami. Fajar mulai panik. Akan tetapi, dia mencoba tetap tenang. Ketika mereka berbelok ke jalan kecil yang lebih gelap, jantungnya makin berdegup lebih cepat. Jalanan ini bukan rute yang biasa dilaluinya. Fajar pun basa-basi menggumamkan, "Bang, ini bukan jalan yang ke Jalan Melati, Bang. Mau kemana kita ini?" tanya Fajar dengan nada cemas. Motor itu namun tidak berhenti. Malah semakin dalam masuk ke jalan yang semakin gelap, jauh dari perumahan. Suara ranting patah dan angin dingin makin membuat Fajar ketakutan. Dia mulai memegang erat jok motornya, serasa ingin melompat, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Tiba-tiba motor itu pun berhenti di depan sebuah jembatan tua yang rusak. Kabut tebal menyelimuti area itu, membuat suasana semakin mencekam. Fajar turun dengan cepat, lalu berkata, "Bang, saya mau turun di sini saja, Bang," kata Fajar dengan gugup. Pengendara itu menoleh perlahan. Helmnya terangkat sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata merah yang kosong. Wajahnya terlihat seperti bukan manusia. Kulitnya mengelupas dan senyumnya aneh. Fajar merasa kakinya lemas, tidak mampu bergerak. Suara pelan namun menakutkan keluar dari mulut pengendara itu. "Sudah waktumu, Dik." Fajar pun berlari sekuat tenaga, tetapi kakinya berat untuk berlari, seperti terjebak di dalam mimpi yang buruk. Ketika menengok ke belakang,
sesosok pengendara itu tidak lagi terlihat sebagai manusia, melainkan bayangan gelap dengan tubuh yang melayang-layang. Motor tua itu pun kini sudah tidak ada, digantikan dengan sosok tinggi hitam yang terus mendekat. Fajar menjerit dan terus berlari, hingga akhirnya dia terjatuh di tepi jembatan. Sosok itu semakin mendekat, kini jelas memperlihatkan tubuhnya yang mengerikan. Tubuh tanpa bentuk dengan aura kematian yang mencekam. Fajar mencoba bangkit, tapi sosok itu berdiri tepat di depannya. Wajahnya hanya beberapa inci saja dari wajah Fajar. Kemudian tiba-tiba semuanya pun jadi gelap. Keesokan harinya, penduduk setempat menemukan Fajar yang tidak sadarkan diri di pinggir jembatan. Motornya ditemukan tidak jauh dari sana, tapi yang anehnya adalah ada bekas ban motor tua yang tampak menuju jembatan itu. Meski tidak terlihat ada jejak motor yang benar-benar lewat. Cerita tentang ojek hantu ini kembali terdengar di kampung. Pengendara misterius menjemput penumpang terakhir di malam hari dan membawa mereka ke tempat yang tidak pernah mereka harapkan. Bagaimana menurut kalian tentang cerita horor yang kita sampaikan kali ini? Satu pesan saja untuk kita semua, agar kita merasa jangan pernah mengabaikan firasat buruk yang kita alami, karena ketakutan dan misteri di malam hari seringkali bisa lebih dari sekedar kebetulan. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.